Shalom Gereja Rehoboth. Di tengah situasi seperti ini, setiap sektor turut merasakan dampak dari wabah pandemi COVID-19. Inilah saatnya Gereja Tuhan, yaitu kita semua, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Gereja Rehoboth saat ini membuka peluang untuk saudara semua untuk memberikan donasi atau bantuan dalam menghadapi COVID-19 ini. Adapun bantuan yang dapat saudara berikan adalah yang pertama, sembako. Kami akan menyalurkan sembako berupa beras dan mie instan saja pada warga-warga yang membutuhkan di sekitar gereja bekerja sama dengan RW setempat. APD atau alat perlindungan diri untuk medis berupa pelindung kepala, masker dan ponco yang akan kita salurkan kepada klinik-klinik dan rumah sakit yang membutuhkan APD darurat. Hal ini akan kita koordinasikan dengan Dr. Evi. Saudara dapat berperan dalam membantu melalui pertama, rekening BCA Gereja Rehoboth di nomor 449 303 3037 dengan menyertakan keterangan donasi COVID. Kedua, mengirimkan bantuan langsung berupa barang hanya berupa mie instan atau beras ke Gereja Rehoboth di Jalan Raden Dewi Sartika nomor 36-38. Sementara laporan donasi COVID-19 ini akan kita informasikan setiap minggunya melalui video di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Saatnya gereja bergerak mengasihi lingkungan sekitar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku dibiarkannya, Engkau gembalaku, ku takkan goyah. Kau kuatkan yang lemah, Kau balut hati yang luka, Kau bawa mereka yang tersesat. Engkau gembalaku, gembala yang baik.
What's up church? Ya, bersyukur sekali ya teman-teman, kita kembali lagi datang di tempat ini. Terutama saya pribadi, saya sangat bersyukur bisa kembali lagi ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan di rumahnya. So sekarang teman-teman, kita mau siapin hati kita mau datang sama Tuhan kita mau tutup mata kita mau bersyukur buat setiap kasih-Nya, buat setiap kebaikan-Nya. Kami bersyukur. Yes. Kasih setiamu
pun tidak takut Tuhan dalam setiap lembah kelam, karena Engkau nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Walau badai menerpa, Kau tetap setia Tuhan. Tak ada lembah kelam yang kan ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang kan ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur, kami mau katakan bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku terima kasih, kami mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur Bapa, buat setiap rencana-Mu Tuhan yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar apapun yang terjadi, kami mau tetap selalu bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Benar Tuhan, lewat pujian ini Tuhan, kami nggak tahu Tuhan dengan apa kami mau balas Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Sungguh Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih. Dan sebentar juga Tuhan kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kau buktikan Tuhan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini Tuhan bisa menjadi dampak Tuhan untuk kami semua Tuhan. Bisa menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan berdiam Tuhan. Agar kami Tuhan mendengar Tuhan akan setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kini kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. What's up Flamers dan teman-teman T4C semuanya. Akhirnya kita kembali lagi sore hari ini bisa beribadah online di YouTube channel Gereja Rehoboth. Saya sangat merindukan sekali untuk kita sama-sama bisa beribadah bareng lagi. Walaupun kita biasanya ibadah naik dulu 5 lantai, tapi saya sangat merindukan bisa bersekutu bersama, bisa ngobrol bersama, bisa kumpul bersama dengan teman-teman sel semuanya. Saya tahu teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman lagi berada sekarang pasti merindukan hal yang sama dengan saya. Tapi saya yakin dimanapun kita berada, ketika kita buka hati kita, ketika kita buka hidup kita, Tuhan bisa menjamah. Tuhan bisa tetap memberikan satu persekutuan di mana kita masih tetap satu tubuh Kristus dimanapun kita berada. Oke teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan tubuh kita, pikiran kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Sampai hari ini pun Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh baik. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau berdaulat, Engkau bekerja, Engkau memegang kendali kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, dimanapun kami berada, kami bersatu hati ya Tuhan. Kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau. Dan saatnya Tuhan kami buka hati kami buka hidup kami, dan Engkau ubahkan ya Tuhan. Bukan masalah tempatnya di mana ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak mengenal tempat karena Engkau ada di mana-mana ya Bapa. Engkau ada saat ini bersama dengan kami, Engkau ada di sebelah kami, Engkau ada bersama di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Dan kami mau nyatakan ya Tuhan, hari ini kami gak mau khawatir akan apa yang terjadi. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Karena Engkau pegang hari esok Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin firman Tuhan yang akan dibagikan Tuhan pada sore hari ini. Biar firman Tuhan ini ya Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman Flamers, teman-teman T4C, 2020 adalah tahun yang sungguh luar biasa ya teman-teman semua. Biasanya kalau kita mulai 1 tahun yang baru or 1 bulan yang baru, biasanya kita semua melakukan hal yang sama di Instagram atau di Twitter atau di Facebook teman-teman semua. Kita biasanya bikin satu caption, kita bikin satu tulisan misalnya, Januari please be nice gitu kan, Februari please be nice gitu kan. Maret, please be awesome, be amazing. Nah seringkali kita bikin status yang seperti itu. Saya nggak lihat nih ya, dari awal tahun ini sampai pertengahan bulan April seperti sekarang, belum ada nih status-status seperti itu. Mungkin di sebelum 2020 kita bikin status-status tersebut. Kita bikin 2020 it's my year. Mungkin ada yang bilang 2020 it's gonna be awesome. Atau 2020 it's gonna be amazing.
Saya lihat banyak sekali harapan-harapan khususnya di sosial media. Kita thank you buat 2019 dan berharap sesuatu yang besar terjadi di 2020. Tapi teman-teman semua, nyatanya apa yang terjadi di tahun 2020 mungkin adalah sesuatu yang shocking bagi kita semua. Apa yang kita harapkan belum terjadi rasanya di 2020. Di awal-awal 2020 terjadi ada isu peperangan. Teman-teman mungkin nonton berita atau lihat berita, baca berita. Lalu ada juga kebakaran hutan yang terjadi besar-besaran. Lalu ada juga banjir di Indonesia. Lalu ada 4 gunung yang aktif teman-teman semua di Indonesia. Ada 4 gunung yang aktif di Indonesia. Dan pada akhirnya sampai sekarang kita merasakan ada satu wabah yaitu coronavirus yang melanda bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Sampai-sampai ada yang bikin meme gitu kan. Kalau sampai nih bulan Mei tiba-tiba ada alien datang kayaknya saya nggak akan aneh gitu. Kayaknya kalau ntar bulan Mei tiba-tiba datang ada wabah zombie kayaknya nggak akan aneh gitu. Kenapa? Karena dari Januari, Februari, Maret, April kok nggak ada yang kita harapkan terjadi. Mana awesome-nya? Mana amazing-nya? Mana 2020 yang kita harapkan menjadi satu tahun yang luar biasa? Saya yakin di tahun 2020 ini banyak yang mengharapkan hal-hal yang luar biasa. Mungkin ada yang saya pingin berbisnis di tahun 2020. Mungkin ada yang saya kayaknya 2020 saatnya saya menanamkan modal. Mungkin di 2020 saya mau mulai serius nih, saya mau masuk perguruan tinggi. Ada yang mulai serius sekolahnya. Ada yang mau mulai serius saya mau beresin skripsi saya. Ada yang mulai serius mungkin saya tahun 2020 ingin masuk ke jenjang yang lebih lagi. Saya ingin menikah, mungkin. Banyak sekali harapan-harapan yang ditanamkan di tahun 2020 kok rasanya gak terjadi. Kok sampai 4 bulan pertama ini yang ada hanya berita buruk, berita buruk, berita buruk, dan berita buruk. Ada gak sih yang mengharapkan hal ini terjadi? Saya yakin gak ada satupun orang di dunia yang mengharapkan hal ini terjadi. Karena hal ini berdampak bagi semua sektor, teman-teman semua. Bukan cuman kita anak-anak muda gak bisa ketemu, gak bisa sekolah, gak bisa kuliah, gak bisa belajar seperti biasanya. Orang tua kita juga mungkin terdampak. Ekonomi terdampak, usaha pekerjaan terdampak. Banyak orang-orang yang tadinya punya pekerjaan tetap sekarang udah mulai goyang. Apakah ada yang mengharapkan hal ini terjadi di 2020? Harapan teman-teman semua. Apa yang dimaksud dengan harapan? Kita mau baca satu ayat teman-teman semua. Teman-teman silakan buka Alkitab di Alkitab teman-teman di rumah. Atau mungkin nanti teman-teman bisa lihat di layar ayat yang ditampilkan. Kita membuka satu ayat dari Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dengan judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita baru aja minggu kemarin kita merayakan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu kebangkitan Tuhan. Yaitu satu kemenangan bagi kita semua. Satu harapan yang tidak palsu. Itu yang saya mau bilang sama teman-teman semua. Kita mau belajar dari kisah murid-murid Yesus, di mana ada masa-masa di tengah-tengah ketika Yesus mati dan Yesus saat itu belum bangkit atau baru dikabarkan saat itu Yesus bangkit. Sama seperti yang terjadi di Lukas 24 ini. Kita baca sama-sama teman-teman semua. Lukas 24 ayat 13 sampai 14. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ada 2 orang murid, dia pergi dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Mereka lagi bercakap-cakap tentang peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa? Peristiwa kematian Yesus. Dan mereka mendengar bahwa murid-murid yang lain melihat Yesus bangkit. Melihat Yesus tidak ada di kuburnya.
Mereka jalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Dan ada satu kisah lagi, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Teman-teman, kita mau baca dan perhatikan kisah ini. Saya sangat senang banget kalau baca Alkitab, saya membayangkan saya ada di situ. Saya membayangkan saya lagi ada di dalam situasi itu. Teman-teman, saya harap kita semua bisa melakukannya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Saya bacain bagi teman-teman semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, dari 2 kisah ini apa sih yang mau disampaikan? Apa sih emang yang mau disampaikan? Yang kita alami sekarang mungkin sama, mungkin hampir persis. Walaupun apa yang dialami oleh murid-murid saat itu adalah sesuatu hal yang sangat depresi mungkin bagi mereka. Mungkin itu sangat hal-hal yang membingungkan bagi mereka. Kenapa membingungkan? Karena mereka punya satu harapan, dalam mindset mereka bahwa Yesus ini, orang ini yang sudah aku ikuti pelayanan 3 tahun, saya melihat mujizatnya luar biasa, dia menyembuhkan banyak orang, Yesus mengusir orang yang kerasukan, lalu Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Dia melihat Yesus sungguh luar biasa, orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dialah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Inilah satu-satunya harapan mereka. Mereka masih berpikir secara harafiah bahwa Yesus akan memerintah Israel sebagai raja yang dinanti-nantikan oleh Israel. Mereka masih melihat ini sebagai sesuatu yang politis, bahwa Yesus akan memerintah suatu saat nanti. Sampai pada akhirnya mereka harus terima kenyataan bahwa Yesus mati di kayu salib. Tahu dari mana, Kak? Baca di ayat yang berikutnya. Di Lukas tadi ya, di Lukas 24 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan bagi teman-teman semua. Lukas 24 ayat 15 sampai 21. Teman-teman silakan lihat di screen. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka bingung. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Di sini dibilang, padahal kami dulu mengharapkan. Sepertinya ada harapan yang tidak tercapai dari murid-murid yang lagi pergi ke Emmaus ini. Sebenarnya masih kemungkinan di mana yang lain, murid-murid yang lain, mereka berkumpul di Yerusalem, tapi kedua murid ini mereka pergi. Mereka malah pergi ke Emmaus, mereka pergi ke satu kota yang namanya Emmaus. Kenapa? Karena ada satu harapan yang dulu mereka harapkan, tapi rasanya hilang. Mereka mengikuti semua mujizat bersama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus melakukan mujizat. Tapi satu hari mengubahkan hidup mereka. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mereka bilang seperti ini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Padahal Yesus sudah berkali-kali bilang di dalam pertemuan-pertemuan bersama dengan murid-muridnya bahwa anak Allah akan diserahkan dan anak Allah harus menderita terlebih dahulu. Tapi mereka bagaimana entah seperti apa pemikiran mereka tidak menyadari bahwa hal itu harus terjadi. Sebenarnya ini sama seperti apa yang lagi kita alami sekarang. Yang dialami oleh murid-murid sungguh sangat berat. Belum seberapa dengan apa yang kita alami sekarang. Ketika Yesus saat itu mati disalib, keadaan murid-murid saat itu tercerai-berai. Mereka terpisah-pisah. Sama seperti yang lagi kita alami sekarang. Kita terpisah-pisah. Kita lagi ada di rumah masing-masing. Kita tidak bisa bersosialisasi. Kita tidak bisa bertemu. Bedanya mereka berada di dalam satu ketakutan yang besar. Tapi kita masih bisa, teman-teman, masih bisa bersosialisasi lewat medsos. Mereka social distancing tapi mereka berada dalam ketakutan. Kita masih bisa bersosialisasi lewat medsos. Kita masih bisa diam di rumah, kita masih bisa main bingo, kita masih bisa main until tomorrow di Instagram kita masing-masing. Apa yang mereka alami sungguh mencekam, teman-teman semua. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi saya mau bilang, mari kita belajar hari ini. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini, teman-teman semua. Dan kisah yang kedua tadi di Yohanes, kita lihat ada beberapa murid-murid Yesus yang kembali untuk pergi mencari ikan. Seperti kita tahu murid-murid Yesus sebelumnya dipanggil oleh Yesus ketika mereka sedang menjadi nelayan. Lalu Yesus bilang, kalian tidak akan lagi menjadi penjala ikan tapi akan menjadi penjala manusia. Tapi ketika hal ini terjadi, ketika harapan sepertinya tidak ada lagi, mereka kembali untuk mencari ikan. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Lalu apakah benar tidak ada harapan? Ayo teman-teman semua, kita akan belajar bahwa satu hal yang tidak pernah gagal. Tuhan selalu pegang kendali. Mari kita ambil pelajaran dari apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan saat itu. Yang pertama kita belajar dulu dari dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Masih kemungkinan mereka pergi meninggalkan Yerusalem karena satu kekecewaan di dalam diri mereka. Ada satu kekecewaan yaitu harapannya sudah tidak ada lagi. Ada satu kemungkinan mereka pulang ke Emmaus karena seperti itu. Di ayat, teman-teman baca lagi di ayat yang ke-19, 20 dan 21. Di sini menjelaskan satu hal yang luar biasa teman-teman semua. Ayat 19, 20 dan 21 di sini dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dibilang apa? Dia adalah seorang nabi. Murid-muridnya bilang dia adalah seorang nabi. Padahal murid-muridnya seharusnya tahu bahwa Yesus lebih daripada seorang nabi. Yesus adalah Mesias. Kalau murid-muridnya tahu satu rencana yang besar, murid-muridnya gak akan bilang bahwa Yesus adalah seorang nabi. Bahkan saya yakin ketika mereka tahu rencana Tuhan yang besar, mereka tidak akan tercerai-berai seperti ini. Mereka tidak mungkin menganggap bahwa tujuan dari Yesus dan harapan mereka sudah gagal. Mereka tidak mungkin mengatakan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka pasti akan masih percaya akan rencananya Tuhan. So ketika sesuatu hal yang tidak diharapkan terjadi dalam hidup kita, ingat satu hal teman-teman semua. Jangan pernah downgrade kuasanya Tuhan. Tapi upgrade lu punya iman. Kita jangan downgrade, oh kayaknya Tuhan tidak bekerja. Oh kayaknya Tuhan lagi tidur. Oh kayaknya Tuhan lagi jauh. Oh kayaknya rencana Tuhan mah gak berlaku bagi hidup saya. Oh kayaknya Tuhan mah gak pingin lihat hidup saya lebih baik. Jangan pernah downgrade kuasanya Tuhan. Tapi upgrade lu punya iman. Percaya kita diuji saat ini teman-teman semua. Kita harus melihat
Apa rencana besarnya Tuhan? Di tengah kesusahan, jangan pernah sekalipun menyaksikan bahwa Tuhan lagi tidak bekerja. Atau Tuhan sedang jauh. Atau Tuhan sedang membiarkan. Atau Tuhan sedang lepas tangan. Saya mau bilang, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan kaya maupun miskin, Tuhan tetap pegang kendali. So jangan downgrade kuasa Tuhannya. Upgrade lu punya iman. Apa yang kita alami selalu ada di dalam rencananya. Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, diceritakan bahwa kedua orang ini mereka telah mendengar. Teman-teman bisa baca ayat, kita baca bersama-sama di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 teman-teman semua. Lukas 24 ayat 22 sampai 24. Lukas 24 ayat 22 sampai 24. Di sana dibilangin, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ketika murid-murid di Yerusalem dengar kabar ini, semua murid-murid berkumpul dan mendiskusikan hal yang terjadi. Wah, apa yang terjadi? Wah, saya nggak lihat ada Yesus di kubur, dia sudah bangkit, dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada saya bilang kalau Yesus sudah tidak di sini, Yesus sudah bangkit. Mereka mendiskusikannya, tapi apa yang dilakukan oleh kedua orang ini malah pergi ke Emmaus. Sungguh sesuatu hal yang aneh, justru seharusnya ada satu kejadian, ada satu berita yang membangkitkan harapan, harusnya mereka berkumpul. Harusnya mereka mendiskusikan bahwa ada harapan, masih ada harapan yang tersisa teman-teman semua. Tetapi kedua orang ini yang telah mendengar cerita tersebut, mereka malah berjalan menjauh dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka ayat 25 dan 26 ini keras sekali bagi mereka. Dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Satu hal yang kita pelajari dari kisah dari dua orang yang pergi ke Emmaus ini. Ketika keadaan lagi sulit, ketika kita lagi kehilangan harapan kita lagi gamang, jangan lari menjauh, larilah mendekat kepada Tuhan. Lari menjauh mungkin kita melupakan sedikit tentang keluh kesah. Ketika kita lari menjauh kita melupakan sedikit mengenai masalah-masalah, tapi itu hanya kenyamanan yang sementara teman-teman semua. Masalahnya tetap ada di sana. Daripada kita lari menjauh, kita lari mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber dari damai sejahtera. Karena Tuhanlah sumber dari pengharapan tersebut. Teman-teman semua, kita baru merayakan, tadi sudah bilang, kita baru merayakan satu hal yang luar biasa, yaitu kebangkitan Tuhan. Inilah hal yang orang lain mungkin di luar sana tidak bisa merasakan hal ini. Kenapa? Karena ini adalah satu pembuktian teman-teman semua. Satu pembuktian bahwa maut dikalahkan. Bahwa sesuatu yang menanti kita, yang harusnya kita alami di akhir dari kehidupan ini, di akhir dari kehidupan yang sementara ini, itu semua sudah dikalahkan oleh Yesus yang mengasihi kita. This is the real love yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Saat masa sulit seperti ini, ya tadi saya udah pernah bilang, mungkin orang tua kita terdampak teman-teman semua. Sekolah kita terdampak. Hubungan kita dengan teman-teman terdampak. Seluruh sektor terdampak, pekerjaan semua terdampak. Tapi kita harus selalu ingat teman-teman, bahwa Yesus telah bangkit. Apa yang harus kita khawatirkan lagi soal hari esok? Maut saja sudah Yesus kalahkan. Kita yang harusnya dihukum,
Kita yang seharusnya mendapat penghukuman kekal digantikan oleh Yesus. Hari esok kita selalu ada harapan. Di tengah-tengah situasi seperti ini mungkin sulit. Mungkin bagi manusia ini sulit, tapi kita pegang satu harapan yang tidak pernah hilang bahwa Yesus telah menyelamatkan kamu dan saya di kayu salib. Dan Yesus telah bangkit membuktikan bahwa kuasanya nyata dan hari esok sungguh ada bagi kita semua. Ada amin. Ketika Tuhan akhirnya menyatakan diri kepada murid-muridnya, lihat apa yang terjadi. Teman-teman nanti bisa baca sendiri di rumah karena durasi waktu terbatas. Ketika Tuhan akhirnya menyatakan diri, murid-murid yang tadi di jalan di Emmaus akhirnya mereka sadar bahwa yang tadi kita lihat itu bikin kita berkobar-kobar. Mereka lalu pulang ke Yerusalem. Mereka berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain yang melihat Yesus. Lalu Yesus pun menghampiri mereka. Yesus melawat mereka dengan Roh Kudus. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berkobar-kobar mengabarkan Injil. Orang-orang yang mengetahui rencananya, orang-orang yang tahu akan hari esok dipegang oleh siapa, akan hidup berkobar-kobar mengabarkan Injil Tuhan. Jauh daripada kata khawatir, jauh daripada kata takut teman-teman semua. Tapi kita akan berkobar-kobar mengabarkan Injil kepada semua orang. Di Paskah kemarin juga Pendeta Triyono udah menyebutkan bahwa ada keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Sekalipun teman-teman, ini di luar kendali kita. Sekalipun keadaan sangat sulit dan kita tidak bisa mengendalikannya, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia mengendalikan hidupmu. Saya selalu bilang sama teman-teman dan anak-anak komsel saya, Tuhan itu gak pernah kaget. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali. Karena Tuhan tahu rencananya. Dia tidak pernah lepas dari rencananya sedikit pun. Tuhan gak akan pernah kaget. Tuhan selalu pegang kendali hidup kita. Dua hal yang kita pelajari hari ini, sore hari ini. Saat seperti ini yang pertama, jangan pernah downgrade kuasanya Tuhan. Tapi upgrade lu punya iman. Yang kedua, saat seperti ini teman-teman semua, jangan lari menjauh, tapi lari mendekat kepada Tuhan. Saya rindu ketika semua ini berakhir, kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya percaya kita bakal kembali dengan keadaan yang lebih kuat sebagai satu gereja Tuhan. Karena kita bisa melihat rencana Tuhan. Ada harapan yang nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir akan hari esok. For all we know, karena kita tahu, for I know that Jesus holds tomorrow. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas ya Bapa, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus bekerja Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai Tuhan sampai di sini memberitakan firman Tuhan. Tapi Engkau tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Engkau terus mengupgrade terus hidup kami. Engkau terus mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Bapa, di tengah kondisi yang sulit ini ya Tuhan, kami mau serahkan mungkin keadaan orang tua kami yang saat ini pekerjaannya tergoyang Tuhan. Mungkin kami lihat ya Bapak, sampai berapa lama Tuhan harus seperti ini. Mungkin kami udah mulai rasa ada takut Tuhan dalam hidup kami. Mungkin kami rasa ya Tuhan, mulai ada kegamangan Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau ya Tuhan downgrade kuasanya Engkau. Kami gak mau Tuhan lari menjauh Tuhan dari Engkau. Tapi kami percaya bahwa hari esok Engkau sudah pegang Tuhan. Bagaimanapun keadaan hidup kami saat ini, ada pengharapan yang selalu ada dan gak akan pernah hilang. Yaitu Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu ya Bapa. Kami telah merayakan ya Bapa kebangkitan-Mu dan kami mau rasakan ya Bapa apa yang dirasakan oleh murid-murid-Mu ya Bapa. Kami mau dilawat oleh Roh Kudus ya Tuhan.
Pada waktu-waktu yang dekat ini ya Tuhan, kami mau berdoa lebih-lebih lagi ya Bapa di dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja di luar dari apa yang sudah kita pikirkan. Sungguh luar biasa ya Tuhan apa yang akan Kau kerjakan bagi hidup kami. Saya berdoa secara khusus bagi teman-teman dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di rumah mungkin saat ini ya Tuhan, atau mungkin lagi ada di tempat dimanapun ya Tuhan mereka berada ya Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan. Jauhkan ya Bapa dari segala mara bahaya. Engkau yang melingkupi mereka ya Bapa, Engkau yang menyertai mereka ya Bapa. Sertai keluarga mereka, berkati ya Bapa dengan berkecukupan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai sampai di sini. Biar Tuhan Kau bekerja lebih-lebih lagi ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Layanan ibadah online Gereja Rehoboth dapat diakses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Ibadah online dimulai pukul 6.50. Jemaat masih bisa mengakses selama masih di hari yang sama. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.